Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami ingin mengulangi pembacaan kitab Riyadul Badi'ah yang tadi malam, halaman 67, fasol yusannu lil muridil ikhram. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasol yusannu den sunnataken li muridil ikhrami kadue wong kang ngarepaken ikhram apa ayatanadzafa yen to bebersih sapa murid qoblal ikhrami ing dalem sadurunge ikhram bi izalatil ausakhi kelawan ngilangaken pira-pira kotoran wal adfari lan piro-piro kuku wasya'ril ibti lan wulu cangklaan wasya'ril ibti lan wulu cangklaan rambutnya kerek sama wulu cangklaan wal anati lan wulu kempung wayal tasilalan yento atus sopo muridil ikhram wayang tasiralan yento atus sopo muridil ikhram lil ikhrami krono ikhram wayataqayyabalan yento nganggo wewangin sopo muridil ikhram fi badanihi ing dalem awake murid fakot hale bloko wayal basah labisa yalbasu wayal basalan yento nganggo sopo muridil ikhram izaron ing jarit waridaan lan selendang abyadaini kang putih opo karoni izar warida ingkana lamun ono sopo muridil ikhram iku zakaron lanang wa yusolli lan yento wa yusalli bismillahirrahmanirrahim. Faslun yusannu li muridil ikhram ayyatanadzafa qoblal ikhram bi izalatil awsakhi wal adfar wa sya'ril ibti wal anati. Fasal ini menjelaskan perkara yang disunnatkan bagi orang yang akan melakukan ikhram, baik berupa haji atau umroh. Jadi bagi orang yang mau melakukan haji atau mau melakukan umroh sebelum ikhram, supaya membersihkan diri seperti menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di tubuhnya, memotong kuku, kemudian mencabuti, ini termasuk memotong sama gini rambut ketiak ya, rambut di ketiak itu di ketiaknya supaya dibersihkan. Kemudian wal anatih, rambut yang ada di bawah, rambut yang ada di kemaluan baik laki-laki atau perempuan itu supaya dibersihkan. Ini itu hukumnya sunnat sebelum berengus. Nih kalau ada berengus sebelum mandi. Wa yukrahu dzalika fi isri dzulhijjah li murid tadhiyah. Itu nanti wa yukrahu lantin makruh apa dzalika. Ini pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Ini hukumnya sunnah. Sedangkan nanti pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah berarti untuk melakukan apa nih? Bagi orang yang limuri di tadhiyah. Ini makruh. Jadi kalau bagi orang ini pada orang yang mau melakukan kurban, itu tidak disunnatkan. Wayang tasila lil ikhram wa yataqayyab fi badani faqat.
Di samping itu supaya mandi sunnah ihram dan memakai wewangian, berarti tubuhnya itu diberi sebelum ihram, ini sebelum melakukan ihram. Jadi tubuhnya itu diberi minyak wangi atau apa? Fakot tubuhnya tubuhnya illa li shaimin wa bainin fayukrahu lahuma, kecuali orang yang puasa dan orang yang talak bain makruh hukumnya. Berarti kalau orang yang talak bain dan orang yang puasa setelah mandi tidak disunatkan memakai wewangian. Sedangkan yang lebih utamanya menggunakan adalah menggunakan wa afdalu tibi al miski wa ayatil mimaridin wa radan yudhiba jirmihi wa yukrah azza. Jadi supaya niki yang lebih utama menggunakan minyak misik dan wa ayyuh litna dicampur dengan air mawar. Ini dicampur dengan air mawar apa? Untuk menghilangkan jirimnya. Berarti lebih utama yang dibuat mengharumkan tubuh itu menggunakan minyak misik dan dicampur dengan air mawar. Ini ya beli, kalau di sana beli berarti ini. Kalau tidak ya nggak masalah, ini hukumnya sunat. Wayal basa izaron waridaan abyadaini ingkana zakaron, dan supaya memakai jarit dan selendang yang putih bagi orang laki-laki. Jadi kalau orang laki-laki gimana? Berarti menggunakan itu biasanya seperti biasanya satunya diselendangkan, kemudian dibuat sarung. Jarit gini, soalnya kan sarung ini tidak dijahit, tidak boleh pakai yang jahitan. Wajadi daini summa mausulaini. Jadi barangnya itu di samping putih, warnanya putih dan baru. Nah nanti kesudahannya itu gimana? Wa ingkar mukrim tak? Sunnatnya ingkar nih. Wa yundabu jadidan ihtamal najasatu. Sunnatnya itu supaya dicuci dulu. Jadi habis membeli khawatir apa? Khawatirnya nanti ada najisnya. Jadi beli, setelah membeli dicuci dulu, dicuci baru dipakai. Sedangkan bagi orang perempuan wa yusannu lil mar'ah lubusul bayat, kalau orang perempuan sunnatnya memakai baju yang putih, terserah baju yang putih. Kalau menggunakan baju yang warnanya ada kembangannya, ada bordilannya, warnanya putih tapi bordilannya merah, hijau, biru, kuning, ungu, nah itu gimana? Ya makruh. Wa yusannu ayyal bisana laini wa ayyakuna jadidaini, dan sunnatnya menggunakan klompen nih, sandal nih, pakai sandal, dan usahakan sandalnya itu masih baru. Sandalnya masih baru. Wa yusalli ya raq'atayil ihram summa yanwi wa yulabbisa yusannul iksar minat talbiyah fi dawamil ihram. Setelah mandi supaya melakukan sunat ihram 2 rakaat. Setelah itu sumayanwi, barulah niat untuk melakukan ihram. Jadi setelah mandi, setelah sholat gimana? Sumayanwi, niat untuk melakukan ihram. Niat untuk melakukan ihram, niatnya sambil menghadap ke kiblat. Wal afdalu ayyanwiya indab tidak sayrihi fil masyi au
Sayyidi dabati firraqibi mutatarik maksudun. Sedangkan niat yang lebih utama ketika permulaan berangkat. Biasanya kalau kita mau umroh ada di Madinah dulu, nanti ada di Bir Ali. Niatnya ada di Bir Ali. Jadi di Bir Ali itu berarti kita itu nanti mandinya biasanya ada di maktab. Setelah di Bir Ali kita itu melakukan sholat sunat 2 rakaat, namanya sunat ihram. Setelah itu kita mau berangkat. Nah, niatnya itu yang lebih utama kapan? Yang lebih utama niatnya adalah ketika kita itu kalau mau naik bis, berarti ketika naik bis. Ketika kita berjalan naik di dalam firroki biing dalam tumbuhan dan ini. Jadi niatnya kita naik bis, niat untuk melakukan ibadah. Kalau umroh niat untuk melakukan umroh. Ya, setelah niat itulah dari Bir Ali sampai seumpama umrohnya tidak langsung, ya sampai tidak boleh membuka aurat bagi orang perempuan. Bagi orang perempuan tetap, orang lagi sama, yang dipakainya itu sudah. Berarti selama belum selesai melakukan umroh jangan sampai memakai harum-haruman seperti memakai minyak wangi, pakai sabun yang harum, itu tidak boleh. Memotong kuku tadi kan kita itu sunatnya sebelum ihram. Nah setelah niat ihram tidak boleh sudah. Setelah niat ihram memotong kuku tidak boleh. Memotong kuku tidak boleh. Kemudian mencabut bulu ketiak tidak boleh. Memotong bulu yang ada di bawah, yang ada di kemaluan itu nggak boleh sudah. Karena ini kita itu sudah niat ihram, sudah dalam keadaan ihram. Tidak boleh Bonan. Kadangkala apa kata travelnya? Kadangkala umrohnya itu tidak langsung, menunggu besok paginya. Padahal sudah ada niat ada di Bir Ali. Mestinya akan lebih baik kalau dari datang malam, ya malam itu sudah melakukan umroh. Itu kalau travel yang ngerti. Kalau travel itu ngerti sampai dari Madinah ke Mekah biasanya langsung melakukan umroh, dilanjutkan langsung umroh tanpa menunggu besok paginya. Karena seperti itu. Tapi kalau kurang paham bagian travelnya, itu nanti bisa ditunda besoknya. Berarti orang yang melakukan umroh itu jangan sampai melakukan perkara yang membatalkan kepada umrohnya. Setelah niat, perbanyak baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Berarti dari Mekah sudah sampai dari Madinah ke Mekah. Di perjalanan gimana? Ya di perjalanan kita itu perbanyak baca talbiyah, karena kan kita itu sudah niat ada di Bir Ali. Jadi setelah niat kita itu perbanyak Bonan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la labbaik, innal hamda wan ni'matah walaka wal mulka la syarika lah. Wa yustahabbu ayyudhkaru ma akhrama min hajjin aw umratin. Kalau perempuan nanti bacanya pelan, kalau laki-laki itu dikeraskan. Jadi kalau orang laki-laki dikeraskan suaranya, kalau perempuan jangan. Jadi perbanyaklah baca sekalipun orangnya tuh haid dan nifas. Jadi selama dalam melakukan ini, kecuali kapan? Ketika nih kalau haji, kalau umroh hanya amalannya apa? Amalannya 3. 1 tawaf, 2 sa'i, 3 tahallul, memotong rambut. Setelah itu selesai sudah. Kalau haji kan masih banyak, mau melempar jumroh. Jadi selama itu jangan perbanyak sebelum. Setelah, bagi orang yang mau haji, setelah niat haji jangan sampai
waktunya itu digunakan dengan perkara yang tidak ada manfaatnya. Perbanyaklah baca talbiyah, zikir, Al-Quran ila akhirih. Kecuali kapan? Kalau haji, kecuali ketika melempar jumroh. Wa yustahabu at-takbir fihi dunaha. Kalau waktu melempar jumroh, sunnatnya itu baca takbir. Sunnatnya baca takbir. Dan kecuali wa illa, dan kecuali dalam tawaf sa'i, wa illa fit tawaf wasai. Dan juga niki waktu tawaf dan sa'i. Kenapa? Kalau dalam waktu tawaf dan sa'i itu ada zikiran-zikiran yang tertentu. Seperti kalau sudah dari rukun Yamani, sampai Hajar Aswad membaca Rabbana Atina. Nah nanti yang dari Hajar Aswad sampai ke rukun Yamani nanti ada bacaan tersendiri. Terus mau baca sholat gimana? Enggak masalah. Dari Hajar Aswad sampai rukun Yamani itu mau baca sholawat, enggak masalah. Tapi nanti setelah dari rukun Yamani ke Hajar Aswad bacalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan nanti kalau orang laki-laki berjalannya dari ini agak depan guys, nginjin deh niki. Kalau orang perempuan biasa. Nanti perbanyak selama dalam keadaan ihram, perbanyak amalan-amalan yang baik. Jangan sampai membaca atau cuma isinya bergurau bicara. Lah niki kalau tawaf, kalau umroh masih mendingan. Kalau umroh sunat seperti bulan-bulan, seperti bukan umroh yang wajib niki. Umroh seperti bulan-bulan selain haji itu. Nah kita gimana? Kita juga sama. Jadi setelah kita niat umroh, setelah kita niat sampai selesai umroh, kita itu usahakan bacaan-bacaannya itu diperbanyak yang bermanfaat di akhiratnya. Yang bermanfaat di akhiratnya, soalnya kalau kita umroh dalam perjalanan sudah niat cerita. Tapi kalau waktu tawaf mboten nggih niki. Nah, ketika kita berangkat dari tawaf ke sa'i juga jangan pakai cerita, perbanyak baca talbiyah. Nih. Jadi ketika nanti sa'i baca lagi yang lain lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa waqtul wuqufi minaz zawali yauma tasi'il hijjati ila tulu'il fajri yaumal asyiri. Faslun utawi iki iku fasol wa waktun wukufi utai waktuni wukuf iku minaz zawali awet saking lingsire serngingi yaumatasi al hijjati ing dalem tinani tanggal 9 wulan Dzulhijjah ila tulu'il fajri tumeka maring metuni fajar yaumal asyiri ing dalem tinani tanggal 10. Wal wajibu utai kang wajib fihi ing dalem wukuf iku hudurul muhrimi tekoni wong kang ihram bi ardi arafata ing dalem tanah Arafah laqwatan ing dalem mongso setilu min hadal wakti kang saking ikilah waktu lailan ing dalem wayah bengi au naharon utawa raino. Wal afdalu bismillahirrahmanirrahim. Wal faslun wa waqtul wukuf min zawali yaumat tasi'il hijjah ila tulu'il fajr yaumal asyir. Di waktu fasal ini menjelaskan masalah waktunya wukuf. Wukuf ada wukuf di Arafah, ada wukuf di tanah Mina.
Waktunya wukuf kapan? Waktunya wukuf dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah sampai dengan hari ke-10 setelah pada waktu keluarnya fajar shodiq. Berarti tanggal 9, seumpama sekarang itu tanggal 9 bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Jadi ketika berarti setelah zuhur, waktunya wukuf itu setelah zuhur kita itu berangkat ke tanah Arafah. Sampai kapan? Sampai keluarnya fajar shodiq pada hari ke-10, berarti sekarang hari Sabtu. Nanti dari sekarang sampai nanti malam subuh itu waktunya wukuf di Arafah. Sedangkan yang wajib ada wal wajibu fihi hudurul muhrim bi ardi Arafah lahwatan min hadhil waqti lailan au naharon. Sedangkan wajibnya wukuf itu yang penting kita sudah pergi ke tanah Arafah sekalipun hanya sebentar, entah itu pada malam hari atau pada siang hari. Yang penting waktunya sebelum waktu wukuf habis. Diam di Arafah. Kadang-kadang kita di Arafah membaca Al-Quran, berzikir, ya mestinya seperti itu. Kita itu kan melakukan ibadah. Jadi disyaratkan lagi minal khurujam minal khilaf wa yustaratu fil waqifi bagi orang yang wukuf, orangnya itu ahli ibadah pada semua waktu wukuf. Jadi fala yakfi ma'a jununin au ilma au sukrin. Jadi tidak mencukupi niki kalau orangnya gila. Yang mau wukuf gila atau ayan atau mabuk. Kenapa? Orang gila, orang ayan dan yang mabuk itu tidak termasuk ahli di dalam ibadah. Laki ya kau hajjul majnun naflan kasobi alladzi la yumas wa la yadrunum. Jadi hajinya orang yang gila itu nantinya menjadi haji sunat, bukan haji wajib. Sama kita itu dari sini, dari negara kita itu dalam keadaan sehat. Nah, ternyata setelah sampai ada di tanah suci mengalami gila. Berarti itu gimana? Hajinya nanti jatuhnya haji sunat, bukan haji wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wal wajibu fihi hudurul muhrim bi ardi Arafah. Itu yang wajibnya di Arafah, tanah Arafah itu yang penting kita itu hadir di sana sekalipun sebentar. Wal afdalu wa yaumul afdali wal afdalu utawi kang luweh utama. Wal afdalu utawi kang luweh utama iku al huduru hadir biha ing dalem Arafah. Biha ing dalem Arafah naharon ing dalem rainu wal baqa'u lan tetep fiha ing dalem Arafah ilal urubi tumeka maring surupe srengenge. Tumeka maring surupe srengenge wasunnatu utawi kang sunnat lil muhrimi katwe wong kang ihram iku alla yaltasilah yen to ora ketungkul sapa muhrim fi dawami ihramihi ing dalem tetepe ihrami muhrim illa bima angin kelawan barang silai ma yuqarribuhu kang markakan opo ma ing muhrim limaulahu maring pendoroni muhrim azza hale moho luhur sopo maula wa jalalan moho agung sopo maula
wa ayyasunah lan yen to ngreksa sapa muhrim ngreksa nafsahu ing awake muhrim hatta anil kalami sehingga saking guneman al mubahi kang den wenangaken apa kalam alladzi laisa kang ora ono iku fihi ing dalem kalam apa manfaatun manfaat yang lebih utama wal afdal hadir pergi ke tanah Arafah itu yang lebih utama adalah pada siang hari sampai nanti terbenamnya matahari, berarti sampai waktu maghrib itu yang lebih utama. Berarti setelah tergelincirnya matahari kita berangkat ke tanah Arafah, diam di sana sampai terbenamnya matahari. Berarti kita itu gimana? Sholat maghrib ada di tanah Arafah. Sholat maghrib ada di tanah Arafah. Kemudian was-sunnatu lil muhrim ayya alla yashtaghila fi dawami ihram illa bima yuqarribu li maula azza wa jalla. Jadi dan sunnatnya bagi orang yang ihram selama dalam keadaan ihram jangan sampai disibukkan dengan suatu perkara yang lain kecuali perkara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah seperti berzikir, baca Al-Qur'an. Kita itu melakukan sholat sunat. Nah di sini zikir, tahlil, terserah ini yang penting. Jangan sampai kita ada di Arafah, wukuf itu ternyata hanya bercerita dengan teman. Mestinya kita itu sudah sampai di Arafah langsung sendiri-sendiri yang bersama teman-teman, tapi sama-sama mendekatkan diri kepada Allah, sama-sama membaca apa yang terbaik, ya, perkara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Wa ayyasuna nafsahu hatta anil kalamil mubah alladzi laisa fihi manfaatun, dan supaya menjaga diri dari perkataan yang tidak bermanfaat sekalipun itu boleh, seperti kita bercerita, yang penting tidak rasa lagi kita bercerita sedangkan cerita itu tidak ada manfaatnya. Itu gimana? Kita itu supaya menghindar. Kadang-kala memang kalau ada di sana itu kita itu banyak cobaan. Kadang-kala kita itu dicoba dengan teman sendiri, menyakiti. Itu sudah biasa, itu sebenarnya cobaan yang harus kita hadapi. Wal muhafadzatu utawi ngrekso ala dzalika ing ngatasé mengkuno kalam yauma Arafah ing dalem dina Arafah iku akadu luweh kokoh opo muhafadzah. Sedangkan menjaga dari perkataan yang tidak bermanfaat itu sangat-sangat dianjurkan pada hari Arafah, yakni pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Ini perginya Arafah kapan? Dari tanggal 9 Dzulhijjah setelah tergelincirnya matahari. Itu tanggal 9 bulan Arafah, hari Arafahnya tanggal 8 hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu hari di mana Nabi Ibrahim itu ragu akan mimpinya, apakah dari Allah atau dari setan. Hanya pada tanggal 9 mengalami lagi, barulah Nabi Ibrahim yakin bahwa perintah untuk menyembelih putranya itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tanggal 9 itu bulan Dzulhijjah dinamakan hari Arafah. Tanggal 10 namanya hari Nahar, hari penyembelihan kurban. Jadi pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah itulah Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah, yakni menyembelih Nabi Ismail. Namun oleh Allah pada akhirnya
diganti dengan kambing gibas pemberian kurban dari Habil, putra Nabi Adam. Dari kami cukupi sekian. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sedangkan pembacaan kitab komik Tuyan saya nanti baca insyaallah setelah zuhur, karena masih memproses yang pembacaan kitab Riyadul Badi'ah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.